Perkenalkan, nama saya Engel Marvenado. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan kasus dari PT Barbados. Sebagai senior auditor, saya diminta oleh manajer untuk mengevaluasi pengendalian internal PT Barbados dalam rangka audit atas laporan keuangan per 31 Desember 2014. Pertanyaan di sini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi kelemahan dan efektivitas pengendalian internal yang relevan dengan audit. Mengidentifikasi kelemahan dan efektivitas pengendalian internal, seorang auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat dan sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti audit mengandung baik informasi yang mendukung dan menguatkan asersi manajemen maupun informasi yang bertentangan dengan asersi tersebut. Di sini saya seorang auditor, saya harus lebih teliti lagi dalam mendeteksi setiap kesalahan ataupun masalah yang ada dalam perusahaan ini. Banyak kelemahan yang terjadi dalam perusahaan ini, seperti kurangnya fasilitas keamanan digital untuk menyimpan beberapa file penting yang dimiliki perusahaan. Seharusnya perusahaan yang sudah besar atau total asetnya sudah mencapai miliaran rupiah, seharusnya jangan menggunakan sistem manual lagi dalam melakukan penyimpanan data penting perusahaan. Jadi menurut saya di sini kelemahan yang masih dimiliki oleh PT Barbados ini masih kurangnya sistem digital yang baik pada perusahaan. Pengendalian internal perusahaan juga berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan yang ada pada perusahaan Barbados ini, sehingga manajer atau pemilik perusahaan dapat mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan sudah sesuai dengan standar operasional perusahaan atau tidak. Identifikasi pengendalian internal. Pengendalian internal tentu saja sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan, terutama perusahaan yang go publik dan memiliki jumlah aset yang banyak. Sebagai seorang auditor, saya sangat menyarankan untuk perusahaan Barbados ini untuk menggunakan pengendalian secara umum, karena general control atau pengendalian umum merupakan pengendalian secara menyeluruh, baik aspek fisikal maupun logikal, yang berdampak terhadap lingkungan sistem informasi komputer, atau dengan kata lain berhubungan dengan lingkungan komputer secara menyeluruh. Menurut saya dengan perusahaan ini menggunakan pengendalian umum akan sangat membantu dan memudahkan pekerjaan para karyawan maupun manajer dalam mencari informasi yang lebih banyak lagi mengenai penjualan maupun jumlah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan maupun data-data yang disimpan di komputer perusahaan. Pertanyaan yang kedua, mengidentifikasi what can go wrong terhadap kelemahan tersebut. Dalam melakukan mengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat penyimpanan data yang dilakukan oleh staf Departemen TI atau antara lain Ibu Hani, yang dimana penyimpanan data cadangan di perpustakaan yang masih dilakukan secara manual. Tentu saja di sini operator
dan Departemen TI harus betul-betul teliti dalam melakukan penyimpanan data, apalagi penyimpanan data cadangan yang dilakukan oleh Departemen TI masih secara manual. Pada perusahaan ini ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki lagi. Kalau menurut saya, salah satunya adalah kurangnya sistem digital yang baik dalam proses penyimpanan data dan perbaikan data yang masih dilakukan secara manual. Auditor harus mempertimbangkan pada saat proses penyimpanan data yang dilakukan oleh staf perusahaan apakah sudah dilakukan dengan baik atau tidak, karena data yang selalu disimpan merupakan data penting yang dimiliki oleh perusahaan, yang dimana pasti data itu berkaitan dengan penjualan produk perusahaan maupun jumlah persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan berbaros tersebut. Auditor juga harus menghubungkan risiko yang diidentifikasikan dengan apa yang bisa menjadi salah, what can go wrong pada tingkat asersi, dengan memperhatikan pengendalian yang relevan yang hendak diuji oleh auditor dalam proses penyimpanan data yang dilakukan oleh Departemen TI maupun perbaikan data penjualan perusahaan tentu saja menjadi fokus utama dari seorang auditor. Bukan saja laporan keuangan yang dimiliki perusahaan, tetapi juga dalam penyimpanan data perusahaan, karena apabila salah satu penyimpanan yang dilakukan oleh Departemen TI, maka tentu saja akan berpengaruh pada penjualan. Pertanyaan yang ketiga, mengidentifikasi asersi pada transaksi atau akun relevan dan menentukan risiko salah saji material terkait. Nah, di sini manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan dan menganalisis transaksi-transaksi yang terjadi selama periode berjalan, bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan transaksi. Yang dilakukan juga harus sesuai dan jelas, agar pada saat auditor melakukan pemeriksaan tidak mendapat kendala ataupun masalah pada saat pemeriksaan. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam menyusun setiap transaksi-transaksi yang terjadi pada PT Barbados selama periode berjalan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dalam melakukan penilaian risiko. Di sini seorang auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian setiap transaksi-transaksi yang terjadi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.